Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aris Fatoni. Saya merupakan mahasiswa dari program studi Pendidikan Agama Islam semester 3 dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di video ini, saya akan membahas tentang pembaharuan pendidikan Islam menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan. Materi ini saya ambil karena pendidikan Islam bukan hanya soal masa lalu, tetapi juga bagaimana Islam menjawab tantangan zaman modern. Kiai Haji Ahmad Dahlan hadir sebagai tokoh yang melihat pendidikan sebagai alat perubahan sosial. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah tokoh pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia pada awal abad ke-20. Beliau mendirikan Muhammadiyah pada tahun 1912 dan berperan penting mengembangkan pendidikan Islam yang modern, rasional, dan berorientasi amal sosial. Sebelum kita membahas tentang pemikiran beliau, alangkah baiknya kita mengenal biografi singkat dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan memiliki nama asli yaitu Muhammad Darwis, lahir di Kauman, Yogyakarta pada tahun 1868. Ia berasal dari keluarga ulama dan mendapat pendidikan agama sejak kecil. Setelah menunaikan haji dan belajar di Makkah, ia membawa gagasan pembaharuan ke tanah air. Perjalanannya sebagai pendidik dan pembaharu kemudian mengantarkannya mendirikan Muhammadiyah sebagai organisasi pendidikan dan dakwah yang moderat. Kita lanjut ke kondisi sosial sebelum pembaharuan. Pada masa Ahmad Dahlan hidup, pendidikan Islam di Indonesia masih sangat tradisional dan terbatas pada pesantren serta langgar kecil. Sementara itu, sekolah modern itu dikuasai oleh pemerintah kolonial dan cenderung meminggirkan umat Islam. Dari ketertinggalan dalam ilmu pendidikan dan pengetahuan dan lemahnya kepedulian sosial, menyebabkan umat Islam berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Dari keadaan inilah yang membuat Ahmad Dahlan merasa perlunya pembaharuan pendidikan. Nah, dari sini pada masa itu, umat Islam seperti berada di persimpangan antara kuat dalam ibadah tetapi lemah dalam ilmu pengetahuan. Pendidikan Islam berjalan tapi kurang mampu menjawab realitas sosial dan kolonialisme yang dihadapi masyarakat. Kita lanjut ke landasan pemikiran pendidikan. Pemikiran pendidikan Ahmad Dahlan itu berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah, tetapi tidak menolak perkembangan ilmu pengetahuan modern. Ia mengambil pendekatan tajdid, yaitu memperbaharui cara umat Islam memahami agama dan menerapkannya ke dalam kehidupan. Baginya, pendidikan harus melahirkan manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak, serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Dari sini, Ahmad Dahlan memahami bahwa teks agama harus dipahami secara konstekstual. Artinya, agama tidak hanya dibaca tetapi diterapkan sesuai kebutuhan zaman tanpa menghilangkan nilai dasarnya. Kita lanjut ke kurikulum integratif. Salah satu gagasan penting Ahmad Dahlan adalah penggabungan antara ilmu pengetahuan dan ilmu umum. Pada masanya, hal ini dianggap inovasi besar bagi pendidikan Islam di sekolah-sekolah Muhammadiyah yang memasukkan pelajaran matematika, ilmu pengetahuan alam, bahasa, dan pengetahuan umum lainnya bersama dengan pelajaran Quran dan agama. Kurikulum integratif ini bertujuan untuk membentuk generasi Muslim yang religius namun tetap kompeten menghadapi perubahan zaman. Nah, dari sini integrasi ilmu, agama, dan umum itu sebenarnya adalah upaya untuk menghapus dikotomi ilmu. Dari sini Kiai Haji Ahmad Dahlan ingin mencetak muslim yang tidak inferior secara intelektual, namun tetap percaya diri menghadapi dunia yang modern. Kita lanjut ke metode pengajaran modern. Ahmad Dahlan menolak metode pengajaran hafalan semata. Ia menerapkan model pembelajaran aktif di mana murid diajak berpikir, berdiskusi, dan mempraktikkan ilmu. Ia menggunakan papan tulis, peta dunia, dan alat bantu belajar modern yang saat itu jarang digunakan dalam pendidikan Islam. Menurutnya, guru bukan hanya sebagai penyampai materi, tetapi guru juga sebagai model teladan yang perilakunya harus mencerminkan ajaran Islam.
Dari sini, metode ini tuh menunjukkan bahwa Ahmad Dahlan itu sudah berpikir jauh ke depan, di mana pendidikan itu tidak hanya menempatkan murid sebagai objek pasif, tetapi sebagai objek aktif dalam proses belajar. Lanjut ke karya-karya dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di antaranya yaitu pidato-pidato Kiai Haji Ahmad Dahlan mencakup tema tajdid Islam seperti penafsiran surah Al-Ma'un untuk etos sosial, koleksi Pusdalitbang Muhammadiyah itu menyimpan tiga jenis karya tulisnya yaitu risalah, pidato, dan catatan haji. Meski edisi cetak itu termasuk langka. Baik, kita lanjut ke surah Al-Ma'un sebagai kurikulum amal. Surah Al-Ma'un menjadi inspirasi utama dalam pendidikan sosial ala Ahmad Dahlan. Ia menekankan bahwa keberagamaan tidak hanya ditujukan melalui ibadah, tetapi juga melalui kepedulian kepada fakir miskin, yatim piatu, dan mereka yang membutuhkan. Karena itu, amal sosial menjadi bagian penting dari kurikulum sekolah Muhammadiyah. Para murid tidak hanya belajar teori, tetapi harus turun langsung menolong masyarakat. Dari ini menjadi bukti bahwa pendidikan menurut Ahmad Dahlan itu bersifat praksis. Ilmu harus berdampak pada sosial, bukan berhenti di wacana. Mahasiswa hari ini pun relevan dengan konsep ini lewat pengabdian masyarakat. Kita lanjut ke pendidikan karakter. Bagi Ahmad Dahlan, pendidikan bukan hanya soal kecerdasan, tetapi juga pembentukan akhlak. Ia menanamkan nilai kejujuran, kerja keras, disiplin, kesederhanaan, dan kepedulian sosial. Ia percaya bahwa karakter yang baik akan menghasilkan masyarakat yang kuat. Maka dari itu, keteladanan guru dan pembiasaan amal kebaikan menjadi inti dari sistem pendidikannya. Dari sini, Ahmad Dahlan menyadari bahwa krisis moral itu tidak bisa diselesaikan dengan hanya dengan kecerdasan akademik. Karena itu, pendidikan karakter itu menjadi fondasi bukan pelengkap. Nah, lanjut ke pokok pemikiran pendidikan. Pokok pemikiran pendidikan Ahmad Dahlan itu mencakup 6 hal utama. Yang pertama yaitu pembaharuan atau tajdid, yang kedua integrasi agama dan ilmu hukum, metode belajar aktif, pendidikan akhlak, pelayanan sosial sebagai bagian pendidikan, dan kemandirian lembaga pendidikan. Pemikiran ini membedakannya dari model pendidikan Barat maupun Timur Tengah karena ia mengadaptasi keduanya dalam konteks kebutuhan masyarakat Indonesia. Nah, dari keenam pokok pemikiran ini bisa dilihat sebagai sistem pendidikan yang utuh, bukan bagian terpisah. Semua saling mendukung untuk membentuk manusia seimbang antara iman, ilmu, dan sosial. Kita lanjut ke relevansi dan warisan. Pemikiran Ahmad Dahlan terus hidup hingga kini melalui ribuan sekolah, universitas, rumah sakit, dan lembaga sosial Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Gagasan integrasi ilmu, pendidikan karakter, dan pelayanan sosial menjadikan pendidikannya tetap relevan pada era modern. Melalui pendekatan moderat dan progresif, ia berhasil meletakkan dasar bagi pendidikan Islam yang maju dan membumi di Indonesia. Jika kita lihat hari ini, sistem pendidikan Muhammadiyah itu membuktikan bahwa pemikiran Ahmad Dahlan bersifat visioner dan mampu bertahan sesuai lintas zaman. Kita lanjut ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya, Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah tokoh pendidikan Islam yang sangat visioner. Beliau mendirikan Muhammadiyah dengan tujuan memajukan umat Islam melalui pendidikan yang terpadu. Pendidikan menurutnya itu tidak hanya memadukan ilmu agama, tapi juga ilmu umum, sehingga mencetak muslim yang cerdas, percaya diri, dan mampu menghadapi tantangan zaman modern. Selain itu, pendidikan karakter dan amal sosial juga menjadi fondasi penting dalam sistem pendidikannya. Pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan itu masih sangat relevan dan menjadi warisan bagi sistem pendidikan Muhammadiyah hingga saat ini. Oleh karena itu, beliau tetap menjadi tokoh penting dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Baik, dengan
saya sampaikan kesimpulan tadi, berakhirlah materi yang saya bahas. Saya mohon maaf apabila terdapat kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.